Halo rekan developer, saya sini akan kembali membawakan tutorial yang saya ambil dari blognya Pak Risman. Sini ada untuk mengenai Windows Azure Toolkit. Terutama di sini kita akan membahas mengenai push notification. Di sini kita dapat melihat bahwa project tersebut hosting di Codeplex. Kita download dulu prerequisite-nya. Anda juga sebenarnya bisa menginstalnya dengan NuGet, tapi di sini kita akan mendownload complete toolkitnya. Download seperti Anda ketahui, untuk metode mengambil data dari server kita bisa menggunakan metode pull dan push. Untuk push ini lazim digunakan untuk di mobile application. BlackBerry memiliki push service, Android dan juga Apple. Nah, untuk Windows Phone juga kita memiliki hal yang sama. Kita sudah melihat file yang sudah selesai diekstrak. Kita klik setup. Pertama-tama dia akan mengecek dependensi yang ada. Jika dependensi tersebut belum lengkap di development komputer Anda bisa menginstalnya satu persatu. Setelah itu Anda jalankan lagi dependensi checkernya. Anda akan bisa melakukan instalasi apabila semua prerequisite-nya dipenuhi. Push notification ini sangat efisien dalam penggunaan mobile. Kita tidak perlu pooling terus-menerus ke server, itu membebani server juga akan menghabiskan baterai Anda di handphone dengan cepat. Jadi notification ini merupakan cara yang sangat efektif untuk mengirimkan data dari server ke klien. Jadi sangat efisien. Instead of pooling terus-terusan, server yang akan notifikasi kapan datanya tersedia. Sini kita masih melakukan instalasi. Akan melakukan pengecekan. Nah, di sini di komputer saya masih belum tersedia Adobe Entity Framework, jadi kita harus melakukan instalasi terlebih dahulu. Ada juga Silverlight Toolkit. Ini masih belum terinstall juga. Silverlight Toolkit for Windows Phone. Ini akan membantu Anda untuk melakukan development. Kita tunggu instalasinya. Oke, sudah selesai di-download. Kita akan install. Sekarang kita install Entity Framework. Tidak berat, hanya 1 MB saja. Untuk hal ini kita menginstal Adobe.NET Entity Framework 4.1. Pada saat tutorial ini buat. Oke. Kita install satu persatu. Silverlight Toolkit. Pertama kali kita install. Yang perlu Anda ketahui bahwa untuk Windows Azure Toolkit ini bukan hanya untuk push notification, ada juga service yang lain untuk storage, SQL Azure. Capability-nya bukan hanya untuk push notification, tapi pada tutorial ini saya akan lebih mencermati mengenai push notification. Di tutorial selanjutnya saya akan bawakan mengenai Azure Storage. Untuk Azure Storage juga SQL Azure itu juga dapat di cover oleh Windows Azure Toolkit ini. Cukup lengkap untuk membuat aplikasi mobile. Oke, sudah selesai lakukan instalasi. Klik finish. Lakukan pengecekan lagi. Jika semua sudah terinstall, maka kita akan menekan next. Nah, di sini kita akan melakukan setup. Dia akan men-setup environment yang dibutuhkan untuk emulator, SQL Azure dan lain-lain. Setup demo. Di sini juga kita memiliki demo yang disediakan dari Windows Azure Toolkit, sehingga Anda dapat melihat sampel aplikasi, menyesuaikannya dengan kebutuhan Anda sendiri. Di sini akan diinstal template. Kita lakukan instalasi. Oke. Selesai.
kita dapat mengecek di Visual Studio nanti kalau template itu sudah bertambah untuk cloud environment. Sekarang kita akan melakukan pengecekan. Oke, Visual Studio-nya akan di-load. Ada 2 tambahan template nanti yang akan muncul. Jadi kita tidak perlu setup, template-nya sudah disediakan. Dan kita langsung bisa mengambil code-code yang dibutuhkan. Template itu juga mengandung dokumentasi yang dibutuhkan untuk getting started-nya. Kita buat project baru dulu untuk mengecek template-nya sudah ada atau tidak. Juga sekalian kita akan membuat push demo. Ya, di situ ada Windows Phone Cloud, kita ganti nama projectnya sesuaikan dengan Windows Phone Azure. Kita buat. Di sini kita disuruh memilih storage data. Sini saya akan memilih Windows Azure Storage. Kita tidak memakai SQL Azure. Kita masih dalam lingkungan development, jadi kita gunakan storage simulator saja. Di sini kita memakai Microsoft Push Notification, gunakan ASP.NET Membership untuk Azure Table. Akan di loading, template akan di generate. Ya, sudah di load. Di sini kita dapat melihat ada beberapa aplikasi nanti, beberapa project untuk Windows Phone sendiri, untuk webnya, dan juga untuk Azure deployment-nya. Sini sudah ditampilkan kepada kita penjelasan. Anda dapat mengikutinya sendiri sebenarnya dari sini. Tutorial ini juga dibuat berdasarkan ini sebenarnya. Langkah-langkahnya sudah cukup jelas sebenarnya di sini, tapi mungkin Anda akan lebih mudah mengikutinya jika Anda menonton tutorial ini. Anda dapat membacanya sendiri. Apa-apa langkah yang dibutuhkan dalam pembangunannya. Cukup detail penjelasannya, screenshot. Di sini kita akan mencoba membangunnya sendiri dengan template yang ada. Sini kita lihat deployment Azure-nya yang digunakan untuk deploy emulator. Kita coba jalankan dulu untuk melakukan pengecekan apakah control panel-nya jalan. Nah, di sini kita tidak bisa melakukan deployment karena saya tidak men-startnya sebagai administrator. Kita harus melakukan leave privilege run as administrator. Kita jalankan lagi Visual Studio-nya. Ya, kita buka project yang tadi. Untuk sekarang kita bisa menjalankannya. Kita jalankan Azure deployment-nya tadi. Azure deployment ini hanya berisi web application, satu web role, dia akan jalan di web role. Isinya adalah service untuk push notification, registration, dan juga control panel untuk Azure. Kita jalankan. Sudah start, dia akan mendeploy ke emulator. Jika Anda melakukan development, ini emulatornya akan dijalankan. Dia akan mendeploy, web roles-nya akan di start, computer role juga akan start. IIS-nya akan di start juga. Browser akan dijalankan. Nah, di sini dia membutuhkan certificate, proceed anyway. Jika Anda menggunakan Chrome, lanjut saja.
Akan ditunggu ntar, dia akan dari direct ke halamannya. Setelah SSL error diselesaikan, nah di sini kita akan melihat tampilan awal. Karena kita belum melakukan registrasi, maka kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Atau Anda dapat menggunakan account default. Account default ini adalah username-nya adalah admin dan passwordnya adalah password dengan OS diubah menjadi angka 0. Kira-kira tulisan seperti ini. Password dengan angka 0 tanda seru. Oke. Kita copy saja. Anda akan dibawa ke control panel. Jadi dari sini Anda dapat melakukan testing push notification. Ada manajemen blob storage, container queue, users. Anda dapat manage users. Ini adalah mobile client application service yang dibuat dengan ASP.NET MVC. Tepatnya ASP.NET MVC 3. Jadi Anda dapat lihat separation concern yang bagus di ASP.NET ini. Anda dapat mengekstensinya sendiri untuk kebutuhan Anda. Nah, di sini kita men-start Windows Phone Emulator. Agak sedikit lama. Nah, akan ditampilkan page utama. Nah, di sini kita dapat melihat WAT phone sampelnya. Kita start. Akan ditampilkan login. Nah, karena kita belum memiliki account, kita akan mengklik install certificate terlebih dahulu sebelum melakukan register. Allow. Kita akan redirect, install, lakukan instalasi. Ini dibutuhkan. Oke. Sertifikatnya sudah diinstal. Kita kembali ke halaman utama, homepage. Masuk ke aplikasinya. Lakukan registrasi terlebih dahulu. Registrasi ini untuk mendaftarkan username Anda di admin server tadi. Ketikkan, sesuaikan dengan nama Anda dan email Anda. Ketikkan password dan lakukan konfirmasi. Oke, confirm. Register. Kita tunggu sebentar. Nanti akan notification successful registration. Oke. Klik OK. Ya, sekarang kita sudah bisa login dengan username yang tadi kita buat. Oke, ketikkan passwordnya. Login. Oke, akan ditampilkan halaman depan seperti ini. Anda dapat mengenable push notification dengan mencentang. Ya, dia akan registrasi ke server. Dia akan mengambil update terakhir. Ini sudah melakukan koneksi ke server. Kita akan melakukan pengecekan nanti. Yap. Dia sudah menerima jawaban dari server. Kita akan lakukan pengecekan di control panelnya sekarang untuk melakukan demo push. Ada beberapa push notification demo yang bisa kita ikutin di sini nanti. Ada toast, tiles, and row. Kita pilih menu Microsoft Push Notification karena kita akan menemukan ini. Oke. Oke, akan di load. Yap. Microsoft Push Notification. Oke, di sini kita sudah melihat ada satu user yaitu Tambunan W. Kita akan mengirimkan text message push. Anda bisa melakukan push string atau JSON atau format data yang Anda inginkan untuk mengirimkan data ke klien. Nah, di sini kita sudah mengenable. Nah, sekarang kita akan send row text.
Oke, sudah diterima saudara-saudara. Jadi sangat mudah sekali. Tidak ada programming yang dibutuhkan untuk saat ini. Anda sudah dapat melakukan push notification. Sangat mudah sekali membangunnya dengan Windows Phone ini. Oke, kita akan melihat notifikasi yang lain. Pin dulu ke start. Ada tile. Nah, di sini kita akan melihat notification yang lain, yaitu toast. Kita coba CentOS. Oke. Kita lihat di device-nya bagaimana toast itu akan dimunculkan. Oke, lagi loading. Anda akan melihat di bar atas toast notification-nya nanti. Oke, itu Hello from Cloud. Dia dikirimkan dari cloud. Toast notification-nya jalan. Sekarang kita akan coba yang tile. Ya, seperti itu. CentOS. Jika Anda mengklik toast ini, maka Anda akan redirect ke halaman notification tadi, page awal. Nah, ini dia akan mendaftarkan notification yang sudah diambil. Nah, situ sudah ada banyak notificationnya. Anda dapat menilainya. Anda dapat mengambil kode-kode yang dibutuhkan dan menyesuaikannya dengan aplikasi Anda. Ini hanya sampel saja. Untuk kebutuhan real world application-nya, Anda dapat menyesuaikannya sendiri. Terima kasih dari saya. Sekian.